Sumpah ini tuh soto yang rasanya gurih, pedas, manis, dan kuahnya medok banget. Halo Sobat Dapur Erlangga, kali ini aku membagikan tutorial cara membuat soto tauco khas Pekalongan. Sebelum lanjut ke tutorialnya, dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke media sosial lainnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Dapur Erlangga. Lanjut untuk langkah yang pertama, siapkan 250 gram daging sapi segar. Untuk soto tauco ini biasanya juga menambahkan sedikit sandung lamur atau disebut juga gaji seperti ini ya. Langkah berikutnya, tuang air secukupnya ke dalam panci, kemudian rebus daging ini sampai setengah matang. Jadi untuk daging ini tuh harus direbus terlebih dahulu karena untuk menghilangkan darah pada daging sapi. Setelah beberapa menit daging sudah setengah matang, kemudian segera angkat dan tiriskan. Tunggu beberapa menit sampai daging dingin terlebih dahulu. Setelah daging sudah dingin, langkah selanjutnya potong daging kotak kecil-kecil menjadi beberapa bagian. Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai. Untuk bumbu soto tauco ini, siapkan 10 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, 2 butir kemiri, setengah sendok makan ketumbar. Jadi untuk ketumbar ini bisa di-skip karena resep aslinya tidak pakai ketumbar. 2 cm jahe, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 3 cm lengkuas. Kemudian yang terakhir 1 batang serai. Jadi ini tuh ada beberapa jenis rempah yang aku tambahkan sendiri di luar resep aslinya agar rasa soto semakin medok. Lanjut untuk bumbu berikutnya, selain bumbu halus, siapkan bumbu iris yaitu 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih. Kemudian untuk bumbu lain, siapkan 5 buah cabai merah besar. Jadi untuk soto ini ciri khasnya warnanya merah, jadi cabai ini tidak boleh di-skip. Lanjut aku juga menambahkan 2 buah tomat, ini opsional ya. Berikutnya 3 sendok makan tauco. Jadi tauco ini asli dari pasar Pekalongan karena sekarang ini aku tinggalnya di Pekalongan. Kemudian yang terakhir siapkan 5 batang daun bawang, ini tuh wajib ya karena agar rasa sotonya semakin seger. Langkah selanjutnya, iris daun bawang menjadi beberapa bagian seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai. Lanjut potong tomat kotak kecil menjadi 6 bagian. Kemudian iris tipis bawang merah dan bawang putih, lakukan dengan cara yang sama sampai selesai. Langkah selanjutnya, ambil biji cabai merah besar seperti ini ya. Lanjut siapkan panci, kemudian didihkan air dan rebus cabai sampai matang. Setelah beberapa menit cabai sudah matang, segera angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya siapkan chopper atau blender lalu masukkan bahan bumbu halusnya sekaligus cabai rebus. Lanjut tuang minyak sayur secukupnya ke dalam chopper. Kemudian chopper bumbu ini sampai setengah halus. Setelah bumbu setengah halus, masukkan tauco yang sudah disiapkan tadi dan chopper kembali sampai halus. Untuk tekstur bumbu halusnya kurang lebih seperti ini ya. Langkah selanjutnya, siapkan panci atau wajan, lalu tuang minyak sayur secukupnya dan tumis irisan bawang ini sampai matang dan berwarna kuning kecoklatan. Setelah irisan bawang matang, kemudian masukkan bumbu halusnya dan juga sekalian bumbu cemplungnya. Tumis kembali bumbu ini di atas api kecil sampai berbau wangi dan matang. Setelah bumbu matang, masukkan irisan daging sapi dan aduk merata. Lanjut tuang 2 liter air dan aduk kembali sampai merata. Untuk bumbu yang tidak boleh di-skip selanjutnya yaitu tambahkan 30 gram gula merah, 30 gram kecap manis, kemudian aduk merata. Untuk seasoningnya 2 sendok teh garam, 2 sendok teh penyedap rasa, 2 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, 1 sendok teh lada bubuk, kemudian aduk kembali sampai merata. Tunggu beberapa menit sampai daging empuk dan air menyusut, kurang lebih tinggal 1,5 liter. Setelah daging empuk, masukkan irisan daun bawang dan potongan tomat, kemudian aduk merata. Tunggu beberapa menit sampai daun bawang matang. Jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu, setelah rasanya pas, segera angkat dan matikan kompornya. Nah, untuk penyajian soto tauco ini tidak ketinggalan yang namanya lontong daun seperti ini ya. Kemudian selanjutnya miso un dan toge yang sudah direbus. Lanjut irisan daun seledri, irisan daun bawang, dan jeruk nipis. Kemudian yang terakhir sambal kukus. Jadi untuk penyajian soto ini tuh siapkan mangkok lalu potong lontong menjadi beberapa bagian seperti ini. Untuk lontong ini aku beli di pasar Kedung Wuni Pekalongan. Per buahnya itu harganya sekitar Rp800.
Lanjut tambahkan topping soun dan toge. Kemudian taburi daun bawang dan daun seledri. Lanjut siram dengan kuah soto yang masih panas. Jadi untuk kuah soto ini kalau mau disajikan harus keadaan masih panas agar daun bawang dan daun seledrinya matang. Lanjut agar rasanya lebih gurih, taburi bawang goreng secukupnya. Kemudian agar rasanya lebih nendang, beri sambal sesuai dengan selera. Lalu peras jeruk nipis secukupnya. Nah, yang satu ini tidak boleh ketinggalan juga. Ini tuh kerupuk usek, jadi memang sangat cocok disajikan dengan soto tauco atau juga pindang tetel. Jadi soto tauco ini siap untuk disantap. Rasanya tuh mantul banget, perpaduan rasa gurih, pedas, manis, dan sedikit asem. Ini tuh koleksi soto terbaru yang aku masukkan list terfavorit yang ada di dapur Erlangga. Semoga resep ini menginspirasi dan bermanfaat untuk sobat semua. Selamat mencoba!